Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahrul dari semester 5B akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul perencanaan audit dan prosedur analitis. Perencanaan. Berikut alasan untuk melakukan perencanaan. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Terus yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Selanjutnya, resiko dalam audit ada dua. Yang pertama, acceptable audit. Yang kedua, inherent risk atau resiko inherent. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Terus yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Terus yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Dan yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama, klien baru atau klien lama. Terus yang kedua, alasan klien untuk diaudit. Yang ketiga, kesepahaman dengan klien. Terus yang keempat, seleksi staf untuk perikatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Memahami bisnis dan industri klien ada tiga tahapan. Yang pertama, memahami aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut. Terus yang kedua, mengidentifikasi resiko dalam industri yang akan mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima. Dan yang ketiga, agar dapat mengidentifikasi resiko bawaan. Selanjutnya, menilai resiko bisnis klien ada tiga juga. Yang pertama, gagal mencapai tujuannya, kemajuan teknologi baru, terus salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur analitis ada tiga tahapan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pengujian, terus yang ketiga tahap penyelesaian. Lanjut ke bab selanjutnya tentang auditing. Materi selanjutnya yang berjudul materialitas dan resiko. Materialitas terjadi karena adanya penghilangan atau salah saji. Pertimbangan auditor harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Terus yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Lanjut lagi, dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance berikut ini. Yang pertama, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Terus yang kedua, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Terus konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor ada dua, yaitu konsep materialitas dan konsep resiko audit. Next, pertimbangan materialitas ada dua. Yang pertama, pertimbangan kuantitatif, terus yang kedua, pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif ada 4 laporan seperti 1. Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Terus yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Terus yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Terus yang pertimbangan kualitatif seperti 1. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Terus yang ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Terus yang terakhir, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Tingkatan materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Terus yang kedua, mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan. Terus yang ketiga, materialitas pada tingkat saldo akun. Dan yang terakhir, salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material.
Lanjut lagi ada resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapat. Nah, sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Terus, semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Lanjut ke bab berikutnya atau ke pembahasan bab berikutnya yang berjudul audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal ialah sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Lanjut, tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Next, tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit. Terus yang kedua, pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Terus yang ketiga, pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Dan ada juga komponen pengendalian internal menurut KOSO. Lingkungan pengendalian ada 4. Yang pertama, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, terus informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Lanjut, lingkungan pengendalian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian berikut. Yang pertama, integritas dan nilai etis, terus yang kedua, kebijakan dan praktik SDM. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ada komitmen pada kompetensi, terus partisipasi dewan komisaris atau komite audit. Terus yang kedua, struktur organisasi, filosofi dan gaya praktik manajemen. Selanjutnya, penilaian resiko. Penilaian resiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Selanjutnya, aktivitas pengendalian ada berikut aktivitas pengendalian. Yang pertama, pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Terus yang kedua, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan. Terus yang keempat, pemisahan tugas TI dari departemen pemakai. Aktivitas pemantauan yaitu berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merencanakan pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama serta dengan 4 tujuan audit, penyajian dan pengungkapan. Terus tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan dengan menggunakan model risiko audit. Lanjut ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya tentang auditing yang berjudul fraud audit atau audit kecurangan. Salah dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama ada kita bahas perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error adalah suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Sedangkan kecurangan atau fraud adalah tindakan kesalahan yang disengaja. Jadi kalau kecurangan disengaja, kalau kesalahan tidak disengaja. Lanjut, berikut ada beberapa jenis
prod ya. Yang pertama ada prod triangle, terus yang kedua ada prod diamond, terus ada prod hexagon, terus ada prod pentagon. Skeptisme profesional adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi secara kritis atas bukti dan informasi yang diperoleh. Kemampuan semacam ini sangat penting untuk keperluan asesmen risiko prod. Dengan kemajuan TI, modus prod bergeser dari pola konvensional ke dalam prod melalui teknologi informasi. Auditor perlu memiliki keterampilan praktis di bidang TI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mendeteksi prod, misalnya melalui CATS, Computer Assisted Audit Techniques, dan teknik audit berbantuan komputer. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada dampak TI informasi terhadap audit. TI dan akuntansi. TI atau teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi, pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji kendala laporan keuangan. Banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan TI. Risiko penggunaan TI ada 3 macam. Yang pertama reduce separation of duties, terus yang kedua ada general controls atau pengendalian umum, yang ketiga atau yang terakhir application control atau pengendalian aplikasi. Lanjut, reduce separation of duties adalah komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan general control atau pengendalian umum adalah sistem pengendalian untuk seluruh aspek fungsi TI, mencakup administrasi TI, pemisahan fungsi TI, pengembangan TI, pengamanan akses fisik dan online terhadap hardware, software, data atau backup data, dan perencanaan kontingensi untuk situasi emergensi. Terus application control atau pengendalian aplikasi adalah sistem pengendalian untuk program aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi, seperti pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas. Lanjut lagi ke pembahasan bab terakhir tentang auditing yang berjudul rencana dan program audit secara keseluruhan. Pada tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup seluruh prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Jenis-jenis pengujian audit. Pengujian tersebut meliputi prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian rincian atas saldo, dan ikhtisar jenis-jenis pengujian. Lanjut, pengujian substansial atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji saji dolar atau saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Substantive Test of Transaction atau STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Contoh, untuk sebuah transaksi penjualan, STOT dilakukan untuk menguji apakah transaksi tersebut telah dicatat secara tepat dan diuji apakah telah di jurnal dan jumlah yang akurat dicatat pada periode yang tepat. Lanjut, pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat
dapat dipercaya. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Lanjut, memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti biaya relatif dari setiap jenis pengujian, efektivitas, penilaian internal, dan resiko inherent. Di sini ada bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan. Dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan resiko inherent yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu variasi dapat terjadi dari suatu siklus ke siklus. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencakupi sebagai respon terhadap resiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian resiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut sebagai bauran bukti. Baiklah, rupanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.